Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat selalu. Oke, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai kewajibanku adalah tanggung jawabku. Kenapa sih kita harus membahas materi ini? Karena terkadang ya teman-teman, mungkin banyak di antara kita atau bahkan diri saya sendiri nih, kita suka lupa nih sama kewajiban kita dan tanggung jawab kita. Mau kita sebagai seorang anak, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang guru, sebagai seorang hamba Allah. Terkadang kita lupa sama kewajiban dan juga tanggung jawab apa sih yang kita punya, seperti itu. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri nih, apa sih pengertian dari kewajiban dan juga tanggung jawab? Pasti teman-teman sudah tidak asing dengan kedua kata itu. Yang pertama ialah kewajiban. Kewajiban merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan seseorang sebagai bentuk tanggung jawab atas permasalahan tertentu. Jadi, kewajiban itu ialah sesuatu yang dibebankan terhadap seseorang. Maka, tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kewajibannya. Status dan peranan menentukan kewajiban seseorang. Kewajiban dibagi menjadi dua bagian, yaitu kewajiban terbatas dan kewajiban tidak terbatas. Nah, problema utama yang dirasakan pada zaman sekarang sehubungan dengan masalah tanggung jawab adalah berkaratnya atau rusaknya perasaan moral dan rasa hormat diri terhadap pertanggungjawaban. Lalu apa kalau tanggung jawab itu? Tanggung jawab ialah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Jadi tanggung jawab itu bisa diartikan sebagai perwujudan kesadaran diri kita akan kewajiban yang kita punya. Nih contoh, ketika kamu dibebani sesuatu oleh seseorang, misalkan menjadi ketua OSIS, atau diamanahkan untuk menjadi panitia acara. Nah, tentu kamu harus bertanggung jawab penuh dengan segala resiko dan juga segala macam yang akan terjadi nantinya. Benar atau tidak? Nah, seperti itu. Nah, maka dari itu, manusia yang bertanggung jawab adalah manusia yang dapat menyatakan diri sendiri bahwa tindakannya itu baik dalam arti mengikuti norma umum. Sebab hak menurut seseorang belum tentu baik menurut pendapat orang lain. Apa yang dikatakan baik menurut dirinya juga belum tentu bisa dikatakan baik menurut orang lain. Macam-macam tanggung jawab. Yang pertama itu tanggung jawab terhadap diri sendiri. Maksudnya ini ialah tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kita agar sadar bahwa setiap orang wajib untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Dan dengan demikian diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah kemanusiaan mengenai dirinya sendiri. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, kalau tanggung jawab terhadap keluarga ini, seperti kita harus saling menjaga keluarga kita antara satu sama lain, memberikan kasih sayang, seperti itu. Tanggung jawab terhadap masyarakat. Nah, maksudnya manusia dituntut untuk adanya kesadaran memenuhi kewajibannya dalam hubungan hidup bermasyarakat.
baik dalam hubungan antar individu dengan individu ataupun hubungan antara individu dengan masyarakat luas. Dalam hubungan antara individu dan individu selalu dituntut keseimbangan antara kewajiban yang dipenuhi dan hak yang diperolehnya. Tetapi, kalau dalam hubungan antara individu dan masyarakat bukan hanya keseimbangan kewajiban dan juga hak, melainkan juga dituntut pengorbanan atau pengabdi demi terciptanya keseimbangan atau keselarasan antara individu dan masyarakat. Nah, karena itu diharapkan ada kesadaran manusia untuk memecahkan masalah-masalah kemanusiaan dan masalah-masalah sosial. Kayak misalkan contohnya, korban bencana alam, korban perang, bahaya kelaparan, atau masalah-masalah kecil yang memerlukan bantuan. Yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Dan yang terakhir, tanggung jawab terhadap Allah. Nah, maksudnya itu, kita dituntut kesadarannya agar memenuhi kewajiban kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita harus selalu bersyukur nih teman-teman kepada Tuhan yang sudah menciptakan kita dan juga memberikan banyak sekali rezeki untuk diri kita. Nah, karena itu kita manusia harus bersyukur kepada Tuhan dan mengabdikan rasa itu dengan tanggung jawab kepada Tuhan. Nah, kalau menurut teman-teman, apakah rasa tanggung jawab itu penting? Nah, tentu penting. Kenapa penting? Pentingnya mewujudkan rasa tanggung jawab dalam diri seseorang adalah agar orang tersebut tidak mengalami kegagalan atau kerugian untuk dirinya maupun orang lain. Karena dengan adanya tanggung jawab, kita akan mendapatkan hak kita seutuhnya. Nah, coba deh teman-teman. Kayak misalkan nih, dalam suatu acara, kalian memegang menjadi bagian apa gitu misalkan. Nah, ketika kamu gak bertanggung jawab atas yang sudah kamu pegang, pasti kamu akan dihina oleh orang-orang. Dan mungkin bisa jadi itu akan membuat diri kamu merasa gagal. Seperti itu. Lalu bagaimana cara kita agar kita bisa membangun sikap tanggung jawab dalam diri kita? Yang pertama, ketahuilah bahwa tanggung jawab berhubungan dengan kewajiban, bukan hak. Nah, jadi kita wajib melakukannya, seperti itu. Yang kedua, buktikan bahwa Anda dapat melakukan hal kecil dengan baik, sehingga pantas menerima tanggung jawab yang lebih besar. Nah, kadang terkadang kalau misalkan nih, kita dikasih amanah untuk hal yang kecil aja kita nggak bisa, pasti kita akan direndahkan untuk memegang tanggung jawab yang lebih besar. Seperti itu. Yang ketiga, jangan menyalahkan orang lain saat menghadapi masalah. Nah, coba kalau misalkan diri kita sendiri yang ada masalah atau terjadi suatu masalah, jangan menyalahkan orang lain. Karena itu akan menutup sikap rasa tanggung jawab diri kita. Yang keempat, berhentilah mengeluh. Nah, emang sih teman-teman, mengeluh itu wajar. Pasti kita sering dong mengeluhkan banyak hal. Tapi, mengeluh adalah perbuatan sia-sia yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena dengan mengeluh berarti kita menyalahkan kehidupan karena masalah yang kita alami sendiri. Mengambil alih inisiatif untuk mencari tahu apa yang bisa Anda ubah. Nah, setiap kali kita mulai mengeluh, ingatkan diri kita nih teman-teman, agar segera berhenti dan mengatakan hal yang positif. Nah, karena biasanya ketika kita mengeluh juga belum tentu orang-orang sekitar kita akan merasa senang dengan keluhan yang kita sampaikan. Jadi, kita harus coba untuk
terus berkata hal positif untuk diri kita. Karena itu juga akan berpengaruh besar kepada kehidupan kita. Nah, mungkin kalian mempunyai versi bagaimana cara membangun sikap tanggung jawab menurut kalian sendiri. Dan saya harap materi ini bermanfaat untuk diri kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.